Om Swastiastu, perkenalkan saya Karina Chandra, NIM 19026111055. Saya merupakan dokter muda yang saat ini berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Udayana RSUP Sanglah Denpasar, periode 15 Juni 2020 sampai dengan 28 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai general anestesi dan spinal anestesi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari anestesi. Jadi anestesi itu merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tata laksana pembiusan untuk menghilangkan rasa seperti nyeri, takut, dan rasa tidak nyaman selama pasien menjalani operasi atau prosedur medis lainnya. Adapun tujuan diberikan anestesi ini adalah untuk mengurangi kecemasan pasien, membuat pasien tetap tertidur selama prosedur operasi, meminimalkan rasa sakit selama operasi, mengendurkan otot-otot sehingga pasien tetap rileks. Sehingga ini dikenal dengan trias anestesi, yaitu terdiri atas analgesik, hipnotik, dan muscle relaksan. Analgesik artinya adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, hipnotik artinya adalah obat tidur atau membuat pasien menjadi tidak sadarkan diri, dan muscle relaksan artinya obat pelumpuh otot. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis anestesi. Jadi anestesi itu ada beberapa macam, dibagi menjadi 3, yaitu ada lokal anestesi, general anestesi, dan regional anestesi. Di mana yang akan kita bahas kali ini adalah general anestesi dan regional anestesi berupa spinal anestesi. General anestesi. Jadi menurut American Association of Anesthesiologists, anestesi umum atau yang disebut dengan general anestesi itu merupakan pemberian obat yang menginduksi hilangnya kesadaran, di mana pasien tidak arousable, meskipun dengan stimulasi yang sangat menyakitkan. Adapun beberapa obat itu dimasukkan dengan tujuan untuk memberikan rasa tidak sadar, amnesia, analgesia, dan kehilangan refleks dari sistem saraf pusat, serta dapat berupa paralisis dari otot skeletal. Sehingga secara ringkasnya dapat kita katakan bahwa general anestesi atau anestesi umum merupakan pemberian obat yang menyebabkan kehilangan kesadaran, di mana pasien menjadi tidak arousable meskipun diberikan stimulasi. Adapun tujuan anestesi umum seperti yang tadi sudah dikatakan adalah berupa analgesia, amnesia, imobilitas, hipnosis, dan paralisis. Prinsip kerja pemberian anestesi ini adalah untuk menurunkan kesadaran, di mana anestesi ini harus bekerja pada sistem saraf pusat. Adapun area pada sistem saraf pusat yang dipengaruhi itu dapat berupa korteks, talamus, dan spinal cord. Nah, farmakologis dari obat-obat general anestesi ini biasanya akan mentarget GABA, reseptor glutamat, ion channel, dan reseptor glisin serta serotonin. Sebelum dilakukan anestesi, perlu diberlakukan evaluasi pre-anestesi. Jadi, di sini kita perlu menganamnesis pasien untuk menentukan jenis dan dosis anestesi yang digunakan. Di mana kita juga perlu menganamnesis faktor-faktor penentu dari agen anestesi seperti umur, BMI, riwayat penyakit, dan operasi, serta obat-obatan yang sedang digunakan dan waktu puasa pasien. Skor yang dapat digunakan yaitu skor Malampati, di mana kondisi gusi dan gigi dievaluasi, serta fleksibilitas dan ekstensi kepala juga dievaluasi. Adapun sebelum melakukan general anestesi, dilakukan persiapannya, berupa pemberian obat pada pasien atau yang disebut dengan premedikasi dan persiapan alat. Premedikasi ini diberikan kepada pasien, misalnya pada pasien yang cemas, untuk mengurangi kecemasannya, maka bisa diberikan benzodiazepin. Kemudian untuk mencegah reaksi alergi bisa diberikan antihistamin. Untuk mencegah mual dan muntah bisa diberikan antiemetik. Untuk mengurangi nyeri bisa diberikan opioid. Untuk menurunkan produksi asam lambung bisa diberikan PPI. Dan untuk mencegah bradikardi serta hipersekresi bronkus bisa diberikan obat berupa atropin. Nah, persiapan alat di sini bisa kita persiapkan statics. Nah, jenis anestesi umum dibagi lagi menjadi 3, yaitu anestesi umum yang intravena, anestesi umum inhalasi, dan anestesi umum kombinasi atau balance anestesia. Di mana masing-masing akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau yang bagian general anestesi secara intravena, itu sesuai dengan namanya tentunya dimasukkan secara parenteral melalui pembuluh darah vena. Biasanya intravena ini dipilih karena induksi dan prosedurnya cepat. Kemudian untuk general anestesi yang inhalasi,
tentunya dia memakai anestesi inhalasi berupa gas atau cairan yang menguap sehingga dapat masuk melalui inspirasi pasien. Biasanya inhalasi ini dipilih karena dapat mengontrol kedalaman anestesi. Kemudian untuk yang tipe general anestesi yang balance, itu biasanya merupakan kombinasi obat intravena dan obat inhalasi ataupun kombinasi teknik anestesi umum dengan anestesi yang regional. Untuk anestesi intravena, biasanya digunakan karena seperti yang tadi dikatakan sebelumnya, karena kerjanya cepat. Kemudian biasanya dipilih juga intravena ini karena dapat mengurangi jumlah anestesi inhalasi untuk dosis maintenance atau pemeliharaannya. Contoh obat-obatan yang digunakan misalnya adalah tiopental, midazolam, propofol, etomidan, ataupun ketamin. Kemudian anestesi intravena ini juga memiliki variasi seperti anestesi intravena klasik, anestesi intravena lokal, ataupun anestesi analgesia neurolab. Nah, indikasi dilakukan pemilihan anestesi intravena ini adalah karena biasanya dilakukan umumnya pada pasien-pasien yang sudah dewasa atau pasien-pasien yang kooperatif. Seperti yang tadi dibilang bahwa general anestesi secara intravena ini dipilih karena induksi dan prosedurnya singkat. Dia memiliki beberapa hal yang menguntungkan seperti cepat menimbulkan efek hipnosis, memiliki efek analgesia, menimbulkan amnesia pasca operasi. Kemudian dampak buruknya itu mudah dihilangkan oleh antagonisnya serta cepat dieliminasi oleh tubuh. Kemudian dia juga tidak atau sedikit mendepresi fungsi respirasi dan kardiovaskular serta pengaruh farmakokinetiknya tidak bergantung pada disfungsi organ. Berikut ini adalah contoh obat-obatan anestesi intravena seperti tiopental, propofol, ketamin, benzodiazepin, dan opioid. Yang pertama adalah tiopental. Jadi tiopental ini merupakan golongan barbiturat ultra short acting, di mana dia memiliki beberapa sifat analgesik seperti hipnotik yang sangat kuat, kemudian induksinya cepat, tidak diikuti eksitasi, pola respirasinya tenang, tidak ada efek analgetik, tidak ada relaksasi otot, pemulihannya cepat sekitar 10-20 menit, dan memiliki sifat eliminasi yang lama. Nah, tiopental ini dia memiliki efek samping berupa hipoventilasi pada pasien, risiko spasme laring dan bronkus, depresi kardiovaskular, serta nekrosis sentral hati. Tiopental ini tidak boleh diberikan pada pasien PPOK, dekompensasi kordis, shock berat, insufisiensi adrenokortikal, dan status asmatikus. Adapun dosis yang bisa diberikan pada tiopental ini adalah dosis induksi 3-6 mg per kilogram berat badan intravena habis dalam 30-60 detik. Nah, tiopental ini juga dapat digunakan untuk kontrol cepat pada kejang. Selanjutnya adalah propofol. Jadi, propofol ini merupakan obat anestesia intravena yang paling sering digunakan. Dia memiliki sifat anestesik berupa memiliki efek hipnotik, induksinya cepat, sekitar 45 detik, dan bertahan hingga 15 menit, memiliki efek antiemetik, tidak ada efek analgetik, tidak ada relaksasi otot, tidak menimbulkan iritasi pada jalan napas atau airway. Nah, efek samping dari propofol ini dapat menyebabkan hipotensi pada pasien dan apnoe sementara selama induksi. Adapun kontraindikasi pada pasien untuk diberikan propofol ini adalah propofol tidak boleh diberikan pada anak-anak usia kurang dari 3 tahun dan ibu hamil. Serta pada manula itu juga kontraindikasi karena dosis harus dikurangi. Nah, dosis induksi propofol ini adalah 2-2,5 mg per kilogram berat badan secara intravena dengan dosis maintenance-nya 4-12 mg per kilogram berat badan per jam intravena drip. Biasanya digunakan pada one day care surgery. Kemudian selanjutnya adalah ketamin. Jadi ketamin ini memiliki sifat anestesi berupa dia anestesi disosiatif, kemudian dia juga memiliki efek hipnotik dan analgetik, dan bekerja dengan memblok reseptor NMDA. Kemudian dia memberikan efek analgetik yang dalam, imobilitas, dan amnesia. Dia bersifat simpatomimetik, yaitu meningkatkan tekanan darah dan heart rate. Biasanya ketamin ini sering digunakan dalam perawatan luka bakar. Ketamin juga tidak luput dari efek samping berupa takikardi, hipertensi, hipersalivasi,
mual muntah pasca anestesi, dan pandangan kabur karena dia memiliki sifat simpatomimetik. Kemudian ketamin itu dilarang digunakan pada pasien dengan hipersensitivitas atau hipertensi. Nah, adapun dosis induksi ketamin ini adalah 1-2 mg per kilogram berat badan intravena bolus, dan bisa diberikan ketamin ini pada pasien dapat terjadi delirium emergensi, halusinasi, dan gerakan yang tidak sadar yang terjadi selama pemulihan. Selanjutnya adalah opioid. Jadi opioid ini contohnya adalah seperti misalnya morfin, petidin, fentanyl, sufentanil. Nah, khususnya untuk fentanyl ini dia memiliki efek analgesi dan anestesi yang lebih kuat dan efek depresi nafas yang lebih ringan. Dia juga tidak mengganggu sistem kardiovaskular sehingga bisa dilakukan untuk menginduksi pasien dengan kelainan jantung. Dosis intraoperatif bisa diberikan pada pasien adalah 2-50 mikrogram per kilogram berat badan intravena. Berikut merupakan gambar dari obat-obat opioid. Kemudian untuk benzodiazepin, dia memiliki sifat hipnotik sedatif dan pelemas otot yang ringan. Benzodiazepin ini juga cepat melewati barier plasenta. Dosis yang bisa diberikan adalah untuk diazepam, dosis induksinya 0,2-0,6 mg per kilogram berat badan intravena, dan untuk midazolam, dosis induksinya 0,15-0,45 mg per kilogram berat badan intravena. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anestesi inhalasi. Jadi biasanya anestesi inhalasi ini diberikan dengan indikasi pada bayi atau anak-anak yang belum terpasang jalur intravena. Biasanya juga dilakukan pada pasien dewasa yang takut disuntik. Jadi biasanya pada pasien itu diberikan anestesi inhalasi dulu sampai tidur, baru diberikan anestesi suntik atau intravena. Kemudian tekniknya ada beberapa teknik anestesi inhalasi seperti inhalasi sungkup muka, inhalasi sungkup laring, inhalasi pipa endotrakea nafas spontan, dan inhalasi pipa endotrakea nafas kendali. Nah, adapun obat-obat anestesi inhalasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu non-halogenated gas dan halogenated hidrokarbon. Untuk yang non-halogenated gas itu misalnya adalah nitrous oxide. Sedangkan untuk yang halogenated hidrokarbon contohnya itu adalah seperti halotan, enfluran, isofluran, desfluran, sevofluran, dan metoxifluran. Yang pertama kita bahas adalah nitrous oxide. Jadi nitrous oxide ini dia memiliki sifat anestesi berupa tidak mudah terbakar, tidak menimbulkan iritasi, tidak berwarna, tidak berasa, baunya manis, dan lebih berat dari udara. Dia juga memiliki potensi anestesi dan relaksasi otot yang rendah, namun memiliki efek analgetik yang baik. Klinisnya biasanya ini merupakan obat anestesi inhalasi yang paling aman bagi jantung, aman bagi liver, dan aman bagi ginjal. Nah, biasanya diberikan dengan kombinasi N2O banding O2, untuk induksi perbandingannya adalah 80 banding 20%, dan untuk dosis maintenance-nya perbandingannya 70 banding 30%. Nitrous oxide ini dia memiliki efek samping berupa difusional hipoksia dan megaloblastik anemia. Selanjutnya adalah ether. Ether ini dia memiliki sifat anestesi berupa poten anestesi, analgesi, dan relaksasi otot yang baik. Nah, dia juga mudah menyebabkan iritasi, mudah terbakar, dan mudah meledak. Ether ini proses induksinya lama karena dia memiliki sifat kelarutan yang tinggi di darah, serta menyebabkan rasa tidak nyaman pada pasien. Kemudian ether ini juga proses pemulihannya lama. Kontraindikasinya adalah tidak boleh diberikan pada pasien yang menderita gangguan fungsi respirasi, hati, irama jantung, dan kencing manis. Ataupun pada pasien yang melakukan operasi termokauter. Selanjutnya adalah halotan. Nah, halotan ini dia memiliki sifat anestesi berupa anestesia yang poten, kemudian juga dia memiliki efek analgesik dan relaksasi otot yang buruk. Halotan ini merupakan cairan yang tidak berwarna, tapi baunya enak, tidak iritatif, mudah menguap, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah meledak. Dia memiliki proses induksi yang cepat, serta tidak mengiritasi airway atau jalan nafas, dan memiliki efek bronkodilatasi sehingga cocok untuk pasien yang asma.
Pemulihannya juga cepat dan jarang menimbulkan mual muntah pasca anestesi. Klinisnya biasanya digunakan untuk efek hipnotik, terutama untuk maintenance-nya. Dia juga memiliki efek analgesik dan relaksasi otot yang buruk. Sayangnya, haloten ini juga memiliki efek samping, yaitu dapat menyebabkan hipotensi dan bersifat hepatotoksik. Adapun kontraindikasi pada haloten ini adalah tidak boleh diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan pasien dengan operasi kraniotomi karena dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Dosis induksi haloten ini adalah 2-4%, sedangkan dosis pemeliharaan atau maintenance-nya itu adalah 0,5 sampai dengan 2%. Selanjutnya adalah enfluran. Jadi enfluran ini dia memiliki sifat anestesi berupa turunan ether, dia cair, tidak berwarna, dan berbau harum, serta tidak iritatif dan tidak eksplosif. Klinisnya biasanya digunakan sebagai komponen hipnotik dan maintenance, memiliki efek analgetik dan relaksasi otot yang ringan, serta efek sampingnya biasanya pada pasien adalah dapat terjadi hepatotoksik dan gangguan fungsi ginjal, serta tidak boleh diberikan pada pasien dengan riwayat epilepsi. Selanjutnya adalah isofluran. Jadi isofluran ini memiliki sifat anestesi, dia turunan ether, cair dan tidak berwarna, serta tidak eksplosif. Dia memiliki efek hipnotik, terutama maintenance-nya, memiliki efek analgesia dan relaksasi otot yang ringan. Umumnya biasanya diberikan bersama oksigen atau nitrous oxide. Isofluran memiliki efek samping karena sifat iritatif terhadap jalan nafasnya sehingga menimbulkan batuk. Selanjutnya desflurans. Jadi desflurans ini mirip dengan isofluran, sangat mudah menguap. Dia mempunyai efek hipnotik, analgesik, dan relaksasi otot. Sering biasanya digunakan pada daycare surgery, dan proses induksi serta penyembuhannya itu cepat. Efek samping dari desflurans ini adalah iritatif, sehingga menimbulkan batuk, sesak nafas, dan spasme laring. Untuk sevofluran ini, dia merupakan turunan ether, cair dan tidak berwarna, serta tidak mudah meledak dan tidak berbau. Dia juga tidak menimbulkan iritasi, sehingga baik untuk induksi inhalasi. Klinisnya dia mempunyai efek hipnotik, analgesik, dan relaksasi otot. Proses induksi dan pemulihannya juga cepat, dapat digunakan pada bayi atau anak-anak yang tidak kooperatif. Kontraindikasinya adalah pada pasien hipovolemik, hipertermi maligna, dan hipertensi intrakranial dilarang menggunakan sevofluran ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spinal anestesi. Adapun pengertian dari anestesi spinal atau spinal anestesi merupakan jenis anestesia regional neuroaksial di mana obat anestesi lokal diinjeksikan pada cairan cerebrospinal atau CSF yang mengelilingi medula spinalis. Nah, anestesi spinal ini disebut juga spinal block, subarachnoid block, atau intrathecal block. Anestesi spinal ini merupakan alternatif dari general anestesi, di mana perbedaannya ini adalah pasien masih bisa mempertahankan kondisi kesadarannya. Adapun indikasi dilakukan pemilihan anestesi spinal ini adalah pada operasi yang meliputi daerah di bawah umbilikus. Biasanya umumnya digunakan pada pasien yang persalinan secara seksio sesarea untuk menghindari resiko general anestesi dan kegagalan intubasi. Biasanya spinal anestesi ini juga dapat digunakan untuk mengobati sakit setelah operasi, terutama nyeri pada toraksik, pelvis, dan ekstremitas bawah. Nah, kontraindikasi pada anestesi spinal ini ada yang bersifat absolut, ada yang relatif. Untuk yang absolut adalah apabila tentunya ada penolakan dari pasien, kemudian ada infeksi di lokasi penyuntikan, ada peningkatan tekanan intrakranial, hipovolemik yang berat, maupun koagulopati. Sedangkan untuk kontraindikasi relatif pada pasien adalah jika pasien itu ada sepsis atau bakterimia, pasien tidak kooperatif, defisit neurologis, deformitas tulang belakang, ataupun pasien memiliki penyakit jantung stenosis. Nah, persiapan anestesi spinal ini adalah dimulai dari anatominya, posisinya, tekniknya, dan agen anestesinya. Jadi, sebelum kita melakukan anestesi spinal, tentunya harus dilakukan persiapan terlebih dahulu. Sama dengan persiapan anestesi umum, yaitu menggunakan alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum atau statik. Jadi, statik ini merupakan singkatan dari S-nya itu adalah scope, meliputi stetoskop, laryngoskop, kemudian T-nya itu adalah tube,
A-nya airway device seperti oropharyngeal dan nasopharyngeal airway, kemudian T-nya tape, I-nya introducer, C-nya konektor, S-nya adalah suction. Selain kita mempersiapkan alat dan bahan, kita juga mempersiapkan pasien. Mulai dari posisinya, yaitu ada 3 di sini, ada posisi duduk, lateral decubitus, dan prone. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasikan tempat penyuntikannya sehingga harus tahu anatominya. Kemudian alat-alatnya juga harus diperhatikan di sini, yaitu berupa jarum spinalnya. Yaitu jarum spinalnya harus kita perhatikan di mana ada jarum yang tajam dan runcing yang disebut dengan pin key. Kemudian ada yang jenis Whittaker atau tumpul seperti ujung pensil, dan Sprotted di ujungnya tidak tajam. Selain itu juga kita perlu mempersiapkan obat-obatan anestesi lokal seperti lidocaine, tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, chloroprocaine. Nah, dengan catatan jika terjadi gagal blok pada anestesi spinal ini, kita perlu melakukan blok ulang atau mengubahnya menjadi general anestesi. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu anatomi dari pasien. Jadi di mana jarum ini kan jarum anestesinya akan ditusukkan melewati dura mater di subarachnoid space di antara 2 lumbar. Jadi untuk mencapai tempat ini tentunya kita harus mengetahui anatominya dulu. Di mana jarum itu harus menusuk beberapa lapisan jaringan dan ligamen seperti supraspinosus ligament, interspinosus ligament, dan ligamentum flavum. Nah, biasanya ini terletak pada L1 atau L2, sehingga jarum harus ditusukkan antara L3, L4, atau L4, L5 untuk menghindari cedera. Kemudian selanjutnya adalah kita persiapkan posisinya pasien. Di sini ada seperti yang dikatakan tadi, ada 3 posisi yang dapat dipilih untuk meningkatkan prognosis. Ada duduk, lateral decubitus, dan tengkurap atau prone. Untuk posisi duduk, di mana pasien duduk di pinggir tempat tidur dengan punggung menghadap ke operator, serta kakinya bergantung dan berada di alas. Kemudian bisa juga dipilih yang lateral decubitus, di mana pasien dimiringkan sehingga punggung pasien menghadap ke operator. Pasien harus memiringkan badan sehingga dapat menonjolkan tulang belakangnya. Kemudian bisa juga dipilih posisi terakhir yaitu tengkurap atau prone, di mana pasien tengkurap dengan tangan ke arah atas kepala. Seperti tampak pada gambar di kiri atas, ini adalah posisi lateral decubitus. Kemudian kiri bawahnya adalah posisi duduk, dan yang gambar kanan ini adalah posisi prone atau tengkurap. Kemudian untuk kanan bawah ini dia adalah jenis-jenis jarum yang dapat dipergunakan untuk spinal anestesi, dan yang gambar paling kanan ini adalah anatominya yang perlu diketahui untuk melakukan anestesi spinal. Nah, selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan obat anestesi lokalnya, berupa misalnya untuk golongan ester dipersiapkan chloroprocaine, procaine, cocaine, ataupun tetracaine. Sedangkan untuk yang golongan amitnya bisa dipersiapkan lidocaine, mepivacaine, prilocaine, bupivacaine, dan ropivacaine. Kemudian juga kita perhitungkan maksimal dosnya dan durasinya seperti yang tampak pada tabel. Selanjutnya adalah prosedur anestesi spinalnya. Jadi kita harus yang pertama kita lakukan adalah mengatur posisi pasien. Misalnya dalam hal ini kita memilih posisi lateral decubitus. Kita memberikan bantalan kepala kepada pasien supaya pasien nyaman dan tulang belakangnya stabil. Kemudian kita membuat pasien membungkuk maksimal dan membuat prosesus spinosusnya menjadi teraba. Kemudian tentukan tempat penusukannya, apakah di L2, L3, apakah di L3, L4, atau L4, L5. Kemudian kita memberikan anestesi lokal. Di sini kita bisa memberikan lidocaine 1-2%, 2-3 ml. Kemudian kita mulai melakukan penusukan dengan teknik median ataupun paramedian. Dengan catatan di sini, kalau misalkan seandainya jarumnya ukurannya 22G, 23G, atau 25G, itu bisa kita langsung gunakan jarumnya untuk menusuk. Sedangkan untuk ukuran 27G, 29G, itu kita memerlukan introducer atau penuntun jarum. Sekian presentasi mengenai spinal anestesi dan general anestesi. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat ke depannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon segera dikoreksi. Dan terima kasih atas perhatiannya.